Halo, selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali saya Ejo Santoso hari ini bisa hadir sebagai moderator untuk acara yang spesial sekali ya. Ini adalah siaran alias Sineas Tukar Pikiran. Dan di tahun 2023 ini siaran hadir kembali. Ini adalah episode yang pertama dari total nanti akan ada 10 siaran yang akan berjalan di tahun 2023 ini. Selamat bergabung juga untuk teman-teman yang baru saja join Zoom kita malam hari ini, terutama Bapak Dr. Muhammad Amin selaku Direktur Musik, Film, dan Animasi. Kemudian ada juga Yosep Angginun atau Mas Angginun, ya. Ada Nindi Raras dan juga Sarah Adilah selaku sutradara film yang nanti juga akan berbagi cerita bersama kita. Kemudian ada juga Mas Indra Agus Rahman selaku kurator dan juga Head of Marketing dari Flip Flop TV, dan juga ada Kak Abdul Manaf, founder dari Festival Film Bulanan. Tadi request minta dipanggilnya Kak ya, Mas peduli ya. Baiklah, untuk teman-teman yang juga sudah hadir malam hari ini, saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Dan untuk yang belum isi presensi, mungkin bisa isi dulu presensinya di link yang mungkin tadi sudah ditaruh juga di kolom komentar ya. Kalau misalnya belum aware ada link, linknya bisa saya bacakan. Linknya itu adalah bit.ly/ikut siaran. bit.ly/ikut siaran. Gitu teman-teman. Dan sebagai gambaran sedikit mengenai program siaran ini, program siaran adalah Sineas Tukar Pikiran. Ini adalah wadah gitu ya, atau program juga untuk berkomunikasi dan juga merawat jejaring komunitas film yang ada di seluruh Indonesia, di mana siaran ini juga merupakan ruang sosialisasi ya untuk program kegiatan Festival Film Bulanan sebagai bentuk apresiasi kepada karya-karya film pendek di Indonesia. Dan tentunya siaran juga merupakan wadah forum gitu ya, atau tempat untuk berbagi pengalaman dan juga literasi film dari industri festival film untuk komunitas film Indonesia gitu. Nah, saya yakin juga teman-teman kemarin sempat kirim atau submit film-filmnya gitu kan. Kalau misalnya mau tahu nih siapa film yang terpilih di Lokus yang pertama ini kalau nggak salah untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta, nanti di akhir acara akan ada 2 film yang terpilih di Lokus yang pertama ini. Gitu. Tapi sebelum kita mulai forum kita malam hari ini, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada Pak Amin untuk memberikan sambutannya. Pak Amin selaku Direktur Musik, Film, dan juga Animasi, silakan Pak. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam kreatif, salam Indonesia maju penuh semangat. Kakak-kakak dan adik-adik. Tadi katanya ada yang mau dipanggil kakak. Jadi saya juga ikut-ikutan panggil kakak-kakak ini ya. Dan adik-adik. Boleh ya? Boleh. Pantun. Ke rumah mertua berperilaku sopan. Cakep. Membawa bingkisan agar mertua menerima kita. Cakep. Ya. Selamat datang di acara Sineas Tukar Pikiran. Cakep. Menjaring ide, meramu cerita. Cakep. Oke. Yang tepuk tangan saya doakan agar segera bisa masuk surga nantinya. Amin. Amin ya. Yang ini yang tidak tepuk tangan segera kembali ke jalan yang benar. Oke, saya ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Sineas Tukar Pikiran atau siaran sebagai kegiatan reguler sebagai rangkaian program Festival Film Bulanan tahun 2023 yang digelar setiap bulan. Terima kasih kepada komunitas film dari seluruh daerah, narasumber ahli, pengisi acara,
kurator Festival Film Bulanan, dan rekan-rekan media yang sudah bergabung malam hari ini secara virtual. Pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi dan integrasi multi-stakeholders. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Pemerintah, akademisi, swasta, media, masyarakat lokal, asosiasi dan komunitas, pelaku kreatif dan konsumen secara keseluruhan perlu berperan, terlibat, bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Siaran ini merupakan paguyuban virtual sebagai komitmen Festival Film Bulanan untuk menyediakan ruang untuk sinergi program, co-creation, dan kolaborasi jejaring lintas stakeholders untuk membuka peluang dalam menciptakan produk, bertukar pengetahuan, serta keterampilan kreatif yang relevan dengan permasalahan dan potensi kreatif lokal. Topik siaran pada malam hari ini adalah menjaring ide, meramu cerita. Pelaku kreatif dapat menciptakan produk ide kreatif dari inspirasi yang bersumber dari stimulus dari dalam dirinya maupun di luar dirinya dari lingkungannya. Ide-ide kreatif dapat mengimajinasikan, menggerakkan, mengubah perspektif, dan mengintegrasikan hubungan manusia, sumber daya, tempat, dan peristiwa sehingga menghasilkan pengalaman dan makna baru. Pendekatan kreatif melalui kegiatan film dapat digunakan sebagai medium sebagai alat pengembangan kapasitas pelaku kreatif secara kolaboratif, kolektif, dan kontekstual sehingga hasilnya dapat bermanfaat tidak hanya bagi individu yang terlibat, namun juga sebagai solusi atas permasalahan, pemenuhan kebutuhan, harapan, dan kesejahteraan kehidupan bersama. Semoga siaran ini dapat menjadi momentum penting bagi kita untuk menyatukan langkah dan membangun sinergitas antar pemerintah, pelaku kreatif, industri kreatif, komunitas, akademisi, dan media untuk bersama-sama sehingga kita memberikan kontribusi yang lebih berdampak dengan menciptakan inovasi sebagai kunci pengembangan ekonomi kreatif yang lebih baik, lebih berkelanjutan, lebih tangguh, lebih inklusif dan holistik sehingga mampu menciptakan kesejahteraan dan meredistribusi kesejahteraan di masa depan. Pantun penutup. Cakep. Belum. Belum ya Kak ya? Oke. Mendapat bingkisan dari Cikini. Cakep. Bingkisan dibawa burung cendrawasih. Cakep. Saya akhiri sambutan sampai di sini. Cakep. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amin atas dua patah katanya. Dan setelah Kak Amin, sekarang juga ada satu orang lagi atau sosok yang juga ingin memberikan dua patah kata sebelum kita masuk ke inti dari acara malam hari ini. Silakan. Kak Abdul Manaf atau biasa disapa Kak Bedul, ini merupakan founder dari Festival Film Bulanan. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya segala macam. Dan pertama saya dan mewakili teman-teman dari Festival Film Bulanan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman terus dari Kemenpar yang masih percaya untuk Festival Film Bulanan tetap ada, karena ini adalah tahun kedua, berarti sebuah pembuktian kalau ternyata Festival Film Bulanan itu masih dipercaya, masih digemari, dan ibaratnya masa depannya masih panjang lah. Nah, untuk yang tahun ini mungkin akan sedikit berbeda karena kebetulan tahun kemarin itu kan adalah awal dari Festival Film Bulanan yang sebelumnya namanya Family Sunday Movie ini. Kita berharap bahwa kalau misalnya ibaratnya manusia nih tahun kedua adalah lagi sering jatuh nih, karena kan kalau anak itu kan tahun kedua itu baru bisa jalan, biasanya pasti bakal sering jatuh. Nah, kita juga berharap bahwa di sini kita butuh dukungan dari teman-teman, makanya kenapa kita butuh berjejaring, karena ketika kita sering jatuh, pasti kita juga butuh bantuan orang lain untuk membangunkan kita lah, untuk mensupport kita. Nah, saya mau ngomong sedikit tentang Selayang Padang tahun keduanya Festival Film Bulanan itu ada apa. Jadi kita ini di Festival Film Bulanan kurang lebih memang konsentrasinya untuk berjejaring.
kita tuh pengen menjadi apa ya? Kita pengen tumbuh bersama lah. Jadi kita nggak pengen berdiri sendiri, kita nggak pengen menganggap bahwa kita adalah sebuah festival film pendek yang paling hebat atau apa, tapi justru kita pengen bertumbuh bersama dan berjalan bersama. Nah, oleh karena itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sebelumnya di tahun sebelumnya itu tidak ada, maka kita tahun ini itu akan menjadi lebih banyak variatif lah. Kalau tahun dulu itu kan kita cuman ibaratnya apa ya, submisi film, terus pengumuman film terpilih, terus terakhir awarding. Nah, di sini kita pengen banget justru membuka sebesar-besarnya pintu kolaborasi dengan siapapun, dengan jejaringan apapun, karena balik lagi, kalau misalnya teman-teman pasti mungkin di sini lebih paham, film itu bukanlah kerja individual, tapi kerja kolektif. Karena apa ya, film itu menurut saya, koreksi kalau saya salah, itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Walau bagaimanapun yang dia syuting sendiri, pasti dia tetap butuh bantuan orang lain. Nah, oleh karena itu, kita mengangkat ruh dan jiwanya film itu bahwa film itu adalah kerja kolektif dan kolaboratif, maka Festival Film Bulanan pun di tahun ini merupakan kerja kolaboratif dan kerja kolektif. Kita akan bekerja sama dengan apa, instansi pendidikan, dengan instansi dunia industri seperti OTT, terus juga kita salah satunya juga kerjasama dengan apa ya istilahnya, instansi luar negeri, dan kita akan kerjasama dengan beberapa festival film di luar yang kita berharap sebenarnya apa, karena balik lagi, film pendek itu adalah sebagai pondasinya apa ya, sebagai pondasinya seni audiovisual lah menurut saya. Tapi balik lagi, koreksi kalau saya salah, karena kalau menurut saya pribadi, film pendek itu adalah pondasi untuk kita bisa bikin film panjang, video klip, apa iklan dan lain-lain. Nah, jadi kita berharap dengan Festival Film Bulanan kita bisa berkolaborasi, kita bisa tumbuh bersama sehingga terbukalah pintu-pintu, ibaratnya apa? Kita nggak bisa ngomong kita mau ngewujudin mimpi karena itu sangat apa ya, sangat bluffing lah. Mohon maaf kalau kata saya agak kasar, sangat bluffing untuk kayak sekedar kita cuman menyajikan ke teman-teman sebuah utopia, tapi justru malah kita pengennya, ayo kita tumbuh bersama, kita wujudkan kesempatan apa yang ada yang bisa kita kolaborasikan. Jadi buat teman-teman yang di sini bilang ingin berharap, oh kita pengen festival film bulanan bisa membuka jalanan untuk menaikkan harga film pendek, itu bukan ranah kita. Justru malah kita pengen, ayo kita gerak bareng, ayo kita kerjasama bareng, ayo kita jalan bareng, dan yang paling pasti adalah ayo kita tumbuh bersama. Jadi festival film bulanan itu adalah bagian dari teman-teman sineas, teman-teman di industri, teman-teman dari semua aspek, ayo kita tumbuh bersama. Jadi emang poin paling pentingnya menurut saya itu tumbuh bersama, sehingga program-program yang kita lakukan di tahun kedua ini kita berharap benar-benar bisa memberikan dampak kepada teman-teman yang apa ya, teman sineas-sineas yang ada di daerah, ada yang di Jakarta, karena goal dari festival film bulanan itu adalah kita pengen menjadikan ini sebuah film Indonesia, bukan film Jakarta, bukan film Yogyakarta, bukan film Surabaya, tapi film Indonesia. Jadi semua daerah bisa berkontribusi untuk memproduksi sebuah film sehingga terbentuklah sebuah ekosistem. Jadi bukan cuman apa ya, kita nggak pengen goalnya tuh, oh akhirnya di setiap daerah punya filmmaker yang banyak. Buat apa ada film di setiap daerah punya filmmaker banyak kalau tidak ada distribusi, tidak ada tempat untuk menonton film, tempat screening. Ujung-ujungnya apa? Ya mohon maaf, akhirnya cuman kekumpul ada di harddisk kita yang ujung-ujungnya nanti bakal kita hapus. Karena kita nggak bisa beli harddisk baru, ya udahlah. Ada kerjaan, akhirnya kita hapus film-film kita yang lama. Jadi terima kasih lagi saya ucapkan kepada teman-teman, dan saya cuma bisa mengajak teman-teman, mari kita tumbuh bersama untuk muluk-muluk ya kalau ngomongin memajukan film Indonesia, tapi ya udahlah, mari kita memajukan nggak usah memajukan lah, itu banyak tugas orang lah. Mari kita tumbuh bersama untuk film Indonesia aja. Terima kasih Mas Eko.
Terima kasih Kak Bedul atas speech-nya barusan, ini sangat inspirasional juga ya. Semoga ini juga memotivasi untuk teman-teman semua juga sama-sama membangun industri film Indonesia. Ya Mas Bedul ya. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Amin, Kak Bedul yang barusan udah ngasih wejangan buat kita semua. Dan sekarang waktunya kita masuk ke diskusi bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Zoom kita juga untuk malam hari ini. Yang pertama ada Mas Yosef Anggi Nun. Kemudian yang kedua ada Mbak Sarah Adila. Dan yang terakhir ada Mbak Nindi Raras. Selamat malam teman-teman. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabar? Sehat? Mas Anggi, Mbak Nindi, Mbak Sarah? Terima kasih, semoga semua sehat juga. Amin. Sehat. Alhamdulillah. Ini kalau kita lihat dari profil ketiganya ini sama-sama adalah sutradara, ya, sutradara Indonesia yang masing-masing juga sudah punya prestasi, gitu kan? Kayak Mas Anggi sendiri, filmnya juga pernah dapat Piala Citra di Festival Film Indonesia tahun 2008. Enggak, saya enggak dapat Piala Citra. Oh enggak, salah berarti ini. Oke, dapatnya apa Mas? Kalau kita boleh tanya langsung nih. Enggak, saya enggak dapat Piala Citra. Saya nominasi iya. Tapi... Nominasi. Ya, baik. Kalau Kak Sarah sendiri filmnya juga pernah ditayangkan, terpilih untuk short corner di Festival The Cannes. Filmnya adalah Sandy Sugar, bener ya? Ya, itu short film market sih, bukan bagian dari festival sebenarnya. Oh gitu. Ya. Baik, nggak apa-apa, tetap membanggakan Kak Sarah. Dan ada juga Kak Nindi nih, yang filmnya juga sudah lumayan oke juga ya. Ada Elina, ada Kita Orang Bersaudara, ada Gula-Gula Usia, dan juga Pranata Mangsa. Baiklah, yang pertama nih, kalau kita ngomongin tema dari siaran kita pada malam hari ini, yaitu menjaring ide, meramu cerita. Kalau misalnya Mas Anggi sendiri nih, menjaring ide itu susah nggak sih, Mas? Atau inspirasinya tuh gimana kalau ketika menjaring ide? Saya lebih banyak berinteraksi dengan apa yang ada di sekitar saya sih. Kalau misalnya kita sedang berminat untuk mencari ide gitu. Tapi sebenarnya proses kreatif seseorang itu kan bermacam-macam ya. Kadang-kadang ada orang mencari ide dengan cara duduk saja gitu, ada yang dengan jalan-jalan atau dengan apa kayak gitu. Itu sangat personal dan tidak bisa diterapkan pada setiap orang gitu. Dari proses saya ya, biasanya kadang-kadang ide juga bisa muncul tiba-tiba, kemudian kita perdalam dengan riset gitu sih sebenarnya. Karena semakin banyak kita punya referensi, semakin banyak kita melihat sesuatu, biasanya kita juga semakin punya banyak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ada ide ini nih gitu, terus kemudian kita tulis di buku catatan, terus kemudian nanti kita perdalam di di dalam proses tulisan, dalam proses riset gitu kira-kira. Oke. Kalau Kak Sarah gimana? Dalam proses meramu ide ya. Kalau latar belakang saya sendiri, sebenarnya saya bikin film dari zaman SMA dan kebanyakan itu dari pengalaman-pengalaman yang saya alami di sekitar, dan juga bagaimana saya memandang suatu masalah atau ingin mengkritisi sesuatu terhadap kota saya di Palu misalnya. Jadi ide itu bukan cuma hal yang personal, tapi gimana caranya saya bisa asosiasikan dengan konteks yang lebih general atau universal, biar orang-orang ketika menonton film itu itu bukan cuma tentang saya, tapi ada hal-hal lain yang bisa dia tangkap dari isu yang ingin saya sampaikan di dalam film. Kayak gitu sih, mungkin kurang lebih. Luar biasa, dari SMA udah bikin film ya. Kayaknya Mas Anggi juga. Kan Indi gimana, Kan Indi? Apa ya, kalau aku kan ya maksudnya ide-ide yang muncul di aku itu emang nggak jauh-jauh dari kehidupanku dan fase dalam hidup. Misalnya waktu remaja aku bikin cerita tentang
anak remaja juga dulu, maksudnya waktu muda sih, bukan remaja ya. Cinta-cintaan, seks gitu, pernah gitu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, bikin film yang lain, dan ya biasanya nggak jauh-jauh sama apa yang aku alami gitu, cerita-cerita yang muncul akhirnya. Terus apa ya, kan kita tuh kadang suka nyari bukan referensi, kayak kita nontonin film lain, kita pengen dapat inspirasi atau apa. Nah, aku tuh sekarang lagi suka nontonin, ya mungkin udah agak lama ya, tapi lu suka nontonin YouTube gitu, kayak TikTok, YouTube. Maksudnya aku tuh suka riset karakter gitu dan perilaku gitu. Mungkin kalau di film lain kita riset cerita atau plot misalnya gitu, tapi nontonin karakter orang itu tuh asik gitu loh rasanya, kayak ajaib-ajaib gitu. Nah, itu aku suka tuh. Sekarang lagi suka. Di TikTok ya. Soalnya nangis paling asik gitu. Aku cari tuh nangis yang paling seru gitu. Jadi proses eksternalisasi idenya tuh ya gitu caranya gitu. Beda-beda. Ya, aku suka sih lihat video-video lucu-lucuan gitu, suka. Oke, tapi kalau satu benang merah yang akhirnya tadi setelah dengar dari Mas Anggi, terus Kak Sarah dan juga Kak Nindi gitu ya, prosesnya itu beda-beda setiap orang gitu kan. Riset itu adalah kunci berarti ya dalam mencari ide atau meramu cerita gitu kan. Nah, kalau misalnya kita boleh berbagi nih masuk ke materi kita yang pertama gitu ya, Mas Anggi dulu mungkin apa nih materi yang sudah disiapkan malam hari ini, Mas? Materi apa ya? Saya kok nggak dapat briefing materi apa-apa, apa-apa nih. Gimana nih? Saya joget TikTok aja atau gimana nih? Oke, nggak apa-apa. Materi apa nih? Ya ini gimana nih? Saya nggak disuruh siapin apa-apa nih. Nggak apa-apa Mas Anggi. Kita saya baca puisi itu boleh ya? Saya cari puisi dulu atau apa kira? Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari kalian bertiga sendiri nih, dari Mas Anggi, Kak Sarah, Kak Nindi gitu ya, ada nggak sih temuan yang paling unik atau mungkin berkesan atau bahkan nggak sengaja atau tiba-tiba gitu ya dari perjalanan berkarya kalian nih yang akhirnya menjadi ide cerita mungkin? Siapa mau mulai duluan? Kak Sarah kali mungkin mau mulai duluan? Temuan yang menarik ya. Mungkin pertanyaan bisa lebih disederhanakan nggak? Kayak ketika berkarya gitu ya, momen unik atau ketika mencari ide yang tiba-tiba kok kayaknya ini nggak sengaja ketemu terus berkesan gitu sampai sekarang tuh apa tuh? Apa ya? Kalau dari film-film pendek yang pernah saya buat sih, kebanyakan ya memang di-recall dari pengalaman pribadi, tapi bukan berarti film yang saya buat itu sepenuhnya adalah pengalaman pribadi. Mungkin hanya glimpse atau sekelebat, misalnya ada kejadian seperti salah satu film pendek saya, Menjadi Dara, Becoming Girl, ada pengalaman mengalami menstruasi di sekolah. Namun ketika dalam proses membuat film itu, saya tidak mentransformasikan sepenuhnya pengalaman saya dalam film itu, tetapi saya hanya mengambil momen, saya pernah mengalami menstruasi ketika pertama mengalami menstruasi di sekolah misalnya gitu. Jadi itu saya recall, lalu kemudian saya olah untuk menjadi sebuah ide dengan format film pendek yang bisa mungkin menjadi bentuk yang bisa dipahami oleh orang-orang yang menonton gitu sih, dengan isu yang ingin saya sampaikan. Mungkin kayak gitu mungkin proses yang lebih spesifiknya. Oke. Memang nggak harus mengenai pengalaman pribadi, bisa jadi pengalaman temen gitu kali ya Kak Sarah ya? Ya bisa jadi bisa sih. Jadi juga. Oke, kalau Kak Nindi deh, gimana? Kalau tiba-tiba dapat inspirasi gitu ya, maksudnya kayak apa ya? Mungkin tuh kayak serendipity nggak sih? Mungkin kalau aku sih kadang suka nemu-nemu itu dari, ya maksudnya nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya kayak apa yang aku lakukan sama anakku setiap hari gitu. Kadang-kadang misalnya ada momen-momen yang ajaib gitu, aku catat misalnya apa kayak gitu-gitu. Terus misalnya aku ketemu siapa, aku di jalan gitu-gitu. Biasanya sih cenderung aku catat untuk melengkapi temuan-temuan kreatif gitu kan. Maksudnya
kadang kan kita butuh apa ya? Aku tuh selalu challenge diri sendiri untuk misalnya ini peristiwanya gimana ya biar menarik gitu dengan intensi tertentu yang mau aku sampaikan. Nah itu tuh biasanya nunggu dapat ilhamnya tuh kadang ya sambil sehari-hari gitu untuk melengkapi itu sebagai wujud konkret visual dan peristiwa gitu. Kadang aku catetin gitu sih. Sebenarnya daily ke pasar, ngantar anak sekolah, atau misalnya aku lebih banyak yang kayak gitu-gitu. Wah, aku catat gitu. Oh, ini lucu nih, apa gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Oke, bisa jadi penulis juga ya, kan Indi ya. Saya nulis juga, Mas. Iya, nulis juga makanya. Nggak heran kalau apa-apa dicatat gitu. Ntar tahu-tahu jadi cerita. Gitu. Tagihan juga catat. Kalau Mas Anggi gimana? Ya sebenarnya banyak sih selama ini saya juga punya ide itu bermacam-macam ya Mas. Betul. Ada ide orisinil yang kemudian memang muncul dari penelusuran sendiri atas misalnya pengalaman pribadi seperti Sarah tadi, atau kemudian kejadian-kejadian nyata yang ada di sekitar kita kemudian diekstraksi dan kemudian menjadi sebuah ide film kayak gitu, atau yang berupa adaptasi kayak gitu. Nah, beberapa karya saya itu juga sebenarnya adalah adaptasi, misalnya kayak istilah kata-kata itu adalah adaptasi dari puisi-puisi Wiji Tukul kayak gitu. Terus kemudian barusan saya syuting satu film adalah adaptasi dari novel 24 jam bersama Gaspar kayak gitu. Dan kemudian itu juga ide kan gitu. Jadi caranya gimana ya? Caranya sebenarnya memang kita bisa mencari dari kalau kemudian dua teman saya tadi bisa mengatakan dari apa yang ada yang terjadi, saya apa yang dialami kayak gitu, saya bisa juga share bahwa apa yang kita baca itu juga bisa jadi trigger untuk kita punya ide mengalihwahanakan gitu, seperti misalnya novel, seperti misalnya cerpen kayak gitu. Dan itu bisa jadi alternatif untuk kemudian membuka diri kita supaya ada ekspansi gagasan dalam film-film pendek Indonesia misalnya kayak gitu. Film pendek Indonesia itu agak jauh dari sastranya misalnya gitu. Padahal sebenarnya sama-sama adalah satu ornamen bercerita. Dan menurut saya film pendek Indonesia atau film Indonesia itu bisa sangat terbantu ketika bukan terbantu ya, maksudnya bisa bersinergi dengan sastra di Indonesia, karena buku atau karena IP yang sudah disiapkan yang ditulis di sastra itu bisa jadi modal gitu ya Mas. Potensi besar ide dan bisnisnya gitu. Yes. Gitu sih kalau misalnya mau dari hal yang lain gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang juga ada di Zoom, kalau misalnya punya pertanyaan atau mau raise hand, itu boleh banget. Kalau mau drop pertanyaan di kolom komentar, itu juga boleh banget, ya. Baik, dalam hidup bermasyarakat nih, kita selalu bertemu dengan banyak cerita yang seliweran. Bener nggak sih, guys? Ya kan? Mau itu kayak tadi Kak Sarah bilang pengalaman sendiri atau orang terdekat gitu kan. Nah, kalau kalian bertiga sendiri nih mampu menjaring cerita yang beragam tadi untuk dipilih menjadi satu atau dua cerita nih misalnya. Pernah nggak nemuin dari satu cerita atau pengalaman gitu ya? Ini kayaknya bisa jadi satu cerita nih, tapi ternyata bisa ditweak lagi nih, ternyata bisa jadi 2 atau 3 gitu. Pernah nggak sih? Kan Indi mungkin mau mulai duluan. Diternak kan jadi banyak gitu gimana sih? Ya, diternak. Ini berkembang aja gitu. Spin off gitu misalnya satu. Mungkin belum pernah bikin spin off sih sejauh ini ya. Jadi kayak satu kelar aja gitu. Gitu sih. Kalau yang kemudian kayak gitu sih mesti dari satu karya jadi menjadi turunan-turunannya gitu. Belum pernah sih. Kalau Mas Anggi? Ini untuk apa? Film pendek atau film pendek. Apa gitu? Film pendek boleh, mau film panjang boleh. Karena berbeda Mas, kita bicara dua hal yang berbeda, itu dua jenis dan dua cara dan dua bisnisnya udah berbeda kayak gitu. Kalau film pendek dengan saya agak kurang paham dengan pertanyaannya sebenarnya, tapi mungkin kira-kira seperti ini. Sebenarnya film pendek itu juga punya potensi untuk, kalau tadi disebutnya spin off atau apa kayak gitu, sebenarnya film pendek itu juga punya potensi untuk kemudian menjadi barang atau benda yang kemudian bisa menjadi produk
bisnis yang udah ada buktinya kayak gitu. Beberapa film pendek di Indonesia itu dibeli oleh PH-PH besar kemudian dijadikan film panjang kayak gitu. Aku nggak tahu itu menjawab pertanyaanmu soal menelurkan atau menghasilkan ini baru yang lainnya atau tidak, tapi bahwa kemudian kreasi-kreasi yang sebenarnya orisinil dari teman-teman misalnya yang bikin buat film pendek, kemudian viral, itu tuh kemudian bisa dikelola ulang, dikemas ulang menjadi produk bisnis yang lain kayak gitu. Contoh misalnya pernah ada film judulnya Tile, kalau teman-teman ingat, itu viral dan semuanya orang menonton, 25 juta viewers di YouTube kayak gitu. Terus kemudian ada PH besar yang kemudian membelinya dan kemudian menjadikannya series misalnya. Dan itu kan kalau dengan pertanyaannya Mas moderator tadi kan menjadi 2, 3 atau 7 atau sekian kayak gitu. Nah, itu terjawab paling tidak kan kayak gitu kira-kira. Ada juga yang kemudian ini yang lagi hit sekarang nih, ada film yang lagi di bioskop judulnya Waktu Maghrib. Waktu Maghrib itu diambil dari film pendek yang juga ditayangkan di YouTube dengan berapa juta penonton, 8,5 juta penonton atau berapa kayak gitu. Dibeli rights-nya oleh si PH besar, terus kemudian dibikin filmnya, film panjang yang kemudian bisa dimasukkan ke bioskop. Mungkin semoga itu menjawab. Kalau tidak menjawab mungkin jadi pengetahuan yang baru aja kira-kira. Saya malah jadi baru tahu kalau film Dekat Waktu Maghrib tadi itu berangkat dari film pendek malah awalnya. Oke, kalau Kak Sarah gimana? Saya sendiri sih belum pernah punya pengalaman bikin series atau film pendek saya kemudian dijadikan produk baru. Ya, tapi setuju sama Mas Andi dan Mbak Nindi. Setahu saya ada film pendek dulu yang horor judulnya juga Makmum deh kalau nggak salah. Itu juga kan rights-nya dibeli lalu diproduksi oleh PH besar dan jadi film komersil di bioskop. Jadi ya kemungkinan untuk film pendek bisa ekspansi ke produk yang berikutnya itu ya memang memungkinkan aja sih. Tergantung dia ketemu investor yang tepat atau medium yang tepat aja sih. Mungkin itu doang sih kalau dari saya. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Arif Ahmad Yani. Bagaimana berkompromi dengan idealisme narasumber saat ide dan gagasan adalah pesan dari klien? Nah, ini gimana nih? Kak Sarah mungkin? Oke, ini yang nanya orang dalam ya. Menjawab pertanyaannya, kalau saya pribadi mengerjakan film yang pesanan ya istilahnya, kebanyakan sih bukan fiksi. Kalau kerjaan sekarang lebih banyak kerjain ke arah dokumenter sebenarnya, dan kebanyakan itu dari NGO. Cara berkompromi dengan idealisme kita sebagai filmmaker dan misalnya itu adalah pesanan dari klien, sebenarnya ya komunikasi sih, maksudnya diskusi sebelum kita akhirnya turun ke lapangan, karena ada proses pre-production di situ sebenarnya yang kayak kita benar-benar mendengar dia pengen apa dan apa yang bisa kita kasih, tapi ada juga hal-hal mungkin yang nggak bisa kita wujudkan dari keinginannya dia gitu, karena kita melihat di lapangan, oh ini nggak make sense sih, atau ini kayaknya nggak jelek gitu lah ya untuk dari seleranya kita. Tapi ya in the end ya harus bisa berkompromi, harus ketemu di tengah. Nggak bisa kita juga terlalu idealis dalam hal ini kan kita dibayar, kita di-hire gitu ya, kecuali ini karya kita sendiri dan budget dari kita sendiri. Jadi ya kalau pengalaman pribadi sih ya benar-benar gimana bisa ketemu di tengah sih. Kita harus punya statement juga, tapi kita juga harus mendengarkan keinginan mereka juga gitu sih. Oke, kalau Kak Nindi bagaimana? Sebenarnya kalau untuk film-film pendek yang saya buat tuh memang ada yang director drive ya, maksudnya mungkin tetap ada kolaborasi dengan funding atau yang lain, cuman emang drive-nya dari director gitu, dari saya gitu. Nah kalau yang producer driven ya, maksudnya cenderung lebih dari ada produksi, terus kemudian siapa nih direkturnya, kayaknya dia cocok nih menggarap ini. Itu pun sejauh ini saya selalu terlibat sejak penulisan gitu, jarang yang emang kayak oh ini kerjain gitu. Ada proses nego dan proses
developing bersama yang kemudian masih ada sayanya nih di film ini, meskipun jadi nggak kayak yang cuman bikin aja gitu terserah kamu gitu. Nah untungnya nih klien dan ini juga mereka mereka menentukan siapa direkturnya kan juga punya pertimbangan tertentu. Oh ini dia cocok nih karena ada hal tertentu signature misalnya yang memang ingin dapetin dari direktur ini misalnya kayak gitu ya. Itu kalau producer driven cenderungannya yang kayak gitu. Nah untuk kompromi saya pikir ya tergantung objektifnya apa. Misalnya kayak aku pernah bikin film memang fokusnya untuk campaign gitu-gitu. Meskipun memang ya aku tetap berusaha signature-ku ada, kemudian kayak statement-nya juga aku amini gitu, bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan nurani lah misalnya, terus aku bikin yang kayak gitu juga enggak, cuman ya objektifnya apa gitu, secara treatment, secara craftsmanship mungkin juga ditentukan sesuai objektifnya apa gitu, jadi ya nggak masalah sih kalau untuk aku ya, gitu sih, sejauh ini ada 2 tipe semacam itu. Baik. Kalau Mas Anggi? Sebenarnya selama ini orang yang meng-hire saya untuk bekerja itu tahu karakter saya gitu. Ya. Karena jadi mereka siap dengan kejutan mungkin yang bisa saya berikan kepada mereka gitu. Kejutan itu bisa berarti bagus, bisa berarti jelek buat mereka karena itu kan Tapi yang jelas saya yakin sebenarnya setiap seniman, teman-teman di sini kayak Nindi, kayak Sarah itu juga punya signature sendiri-sendiri gitu. Jadi orang yang meng-hire itu bukan, mereka nggak buta nggak membutakan diri dengan tidak meriset dulu siapa orang yang akan bekerja dengannya gitu. Pasti itu menurut saya gitu. Jadi kita berhadapan, klien atau apapun itu sebenarnya berhadapan dengan orang yang tahu sama tahu gitu. Ya. Artinya kompromi itu dilakukan dalam satu wawasan untuk kebaikan gitu kan, selalu yang seperti itu kan gitu. Paling tidak selama ini yang saya lakukan sih, yang pernah terjadi sih seperti itu. Cuman terkadang juga kita nggak bisa memungkiri bahwa sebenarnya memang ada tadi disebut, kalau dari pertanyaan aku sebut pakai klien pakai klien kayak gitu yang memang juga tidak pernah melihat latar belakang kita sebelumnya gitu, sehingga yang terjadi ya mungkin saja mereka tidak punya negosiasi apapun kecuali ya kamu harus ikut apa yang menjadi kebutuhan klien kayak gitu. Nah di titik itu ya bisa jadi ya bagaimanapun juga kalau kita sedang berhadapan dengan klien itu yang punya kepentingan lebih besar itu kliennya gitu. Kita nggak bisa sebagai seniman juga punya ego gitu hanya untuk mempertahankan apa yang kita mau gitu ya, karakter kita, apa yang kita mau kayak gitu, terus kemudian tidak mengindahkan apa yang menjadi kebutuhan klien, karena klien kan juga punya KPI kan namanya ya gitu, atau sesuatu hal yang memang dirancang gitu untuk kebutuhan mereka gitu. Dan kalau ingin merdeka ya buatlah segala sesuatunya dari tanganmu sendiri, dari resource-mu sendiri, dari lingkunganmu sendiri, dari komunitasmu sendiri, itu akan membuatmu merdeka gitu. Siap, Mas Anggi. Nah, untuk teman-teman juga kalau misalnya ada mau bertanya langsung kepada 3 narasumber kita malam hari ini, boleh raise hand, jangan lupa ya. Tapi sembari menunggu, saya juga ada pertanyaan lagi nih dari Kahfi Lagaligo nih untuk Mas Anggi nih. Gimana proses kreatif membuat karakter yang hidup dan relatable pada penonton, Mas? Karena saya beberapa kali mencoba menulis cerita, tapi saya merasa karakternya terlalu mengada-ngada dan unbelievable. Kok dari saya sih? Emang buat saya pertanyaannya? Iya, ini dari... Dan buat yang lain juga, kalau buat saya sendiri. Oke, yang relatable gitu. Karakter itu nggak harus relatable sih gitu. Karakter nggak harus... believable, iya. Karakter itu harus punya believability, atau cerita itu harus punya believability. Jadi cerita itu harus bisa dipercaya.
Tapi karakter nggak harus relate dengan masyarakat gitu. Sekarang kalau kita lihat, kita nonton Batman aja, apakah relate sama masyarakat Sleman gitu? Enggak sih. Kan nggak relate kan gitu. Enggak. Jadi sebenarnya nggak harus relate gitu. Kita nonton banyak sekali film-film Hollywood, film-film Iran, film-film apa itu mungkin hal yang relate dengan itu tuh bukan perkara karakternya, tapi perkara hal yang lebih universal. Misalnya soal cinta, semua orang tahu bagaimana rasanya jatuh cinta kayak gitu. Misalnya soal kesedihan, misalnya soal ketakutan kayak gitu. Maka kemudian film-film seperti film-film horor atau film-film genre itu lebih masif penontonnya, karena ya kemudian item yang kemudian bisa dipertukarkan dari layar kepada penonton itu semua orang dengan mudah bisa memahami. Kita itu bisa takut nonton hantu Jepang, orang Jepang bisa takut nonton pocong kayak gitu kan. Karena apa? Karena suspense-nya itu memang dibangun dalam satu kerangka believability itu, meskipun bentuknya berbeda sekali kayak gitu, meskipun karakternya mungkin berbeda sekali gitu. Jadi ketika itu pertama. Jadi tidak ada beban sama sekali untuk itu sebenarnya. Tapi yang kedua, ketika memang kita mau membentuk atau mengkreasi satu tokoh yang memang seperti tokoh yang berada di lingkunganmu, misalnya kamu pengen membuat film tentang orang pekerja kapal yang baru pulang setelah 2 tahun bekerja di kapal sebagai penjaring ikan kayak gitu, pulang dan kemudian mendapati bahwa ibunya ternyata sudah meninggal dan tidak bisa dia temui lagi kayak gitu. Itu sesuatu yang mungkin relate dengan situasi karakternya, itu karakter seperti tetanggamu gitu. Gimana caranya? Ya menurutku studi karakter bisa dilakukan dengan berbagai macam hal gitu, termasuk ya banyak. Kalau Nindi tadi bisa studi karakter pakai sosial media kayak gitu, dan memang itu terjadi gitu. Sekarang kita bisa mempelajari karakter orang per orang dari postingannya misalnya gitu. Kayak kan Nindi tadi ya. Memang ketemu dengan orang bukan risetnya ya bisa berbicara dengan banyak orang gitu, dan sebenarnya juga membaca hal-hal yang memang sudah disediakan oleh ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu psikologi gitu, atau ilmu-ilmu yang memang sudah established gitu, yang memang tidak perlu kita mencari sendiri gitu loh. Bekal untuk menatah karakternya itu sudah disediakan oleh banyak ilmu yang ada di luar sana gitu. Jadi nggak bisa kemudian memang sebuah karakter itu muncul tanpa kemudian dilingkupi oleh, kalau teorinya ada 3-dimensional karakter kan, ada fisiologi, sosiologi, sama psikologi kayak gitu. Ya itu jadi bikin aja karakternya gitu. Secara teori kan itu mudah sekali diterapkan gitu. Secara fisik seperti apa, secara sosiologis itu community-nya seperti apa yang membentuk dia, secara psikologis itu apa yang menjadi luka atau apa yang menjadi trauma dia, tapi apa juga yang menjadi sudut pandang dia melihat persoalan. Kira-kira seperti itu. Berarti secara nggak langsung kita ngomongin perspektif ya, Mas Anggi ya. Gimana caranya kita juga bisa ngelihat sudut pandang dari sisi yang lain gitu, supaya mungkin bisa jadi believable juga gitu, mungkin maksudnya si Kava tadi. Nah, kalau dari teman-teman nih, gimana sih kalau kita ngomongin perspektif gitu ya, cara mengolah sudut pandang dalam kita ngebentuk karakter misalnya, atau mengolah cerita gitu. Bisa cerita mungkin Kak Nindi? Gimana mengolah karakter dan cerita, karakter, cerita mungkin dari others perspektif gitu, atau dari sudut pandang yang lain? Oh ya, perspektif itu ya oke. Mungkin dalam perjalanan berkarya gitu ada 2 hal, misalnya ya nggak tahu ada berapa hal ya, tapi 2 diantaranya soal kreativitas dan kebijaksanaan gitu ya, dimana ya kita bisa bikin film bagus ya, menarik gitu, tapi di sisi lain juga ada faktor kebijaksanaan yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Nah, jadi itu juga di sisi lain juga proses kita kemudian berstatement, menyampaikan perspektif itu kan juga kaitannya dengan bagaimana proses kita menjadi memahami banyak hal, kemudian kayak ya itu sih, proses kebijaksanaan itu sih yang lain gitu, untuk kemudian kita punya perspektif mengenai sesuatu gitu. Karena seiring berjalannya waktu mungkin kita melihat objek yang sama nih, tapi kita punya sudut pandang yang berbeda gitu. Ya mungkin gitu sih, sedikit banyak. Kalau dari Kak Sarah gimana? Ya, ini masih menjawab pertanyaannya Kahvi tadi ya. Kalau saya sendiri sih
dalam proses menciptakan karakter atau menulis cerita, saya tentukan dulu ceritanya ini karakter driven atau plot driven. Biasanya ya kalau memang dia karakter driven ya saya akan mulai ngulik dulu dari karakternya siapa, dia kenapa sih di cerita ini, masalahnya apa, terus bagaimana dia menghadapi itu dan apakah dia berhasil atau tidak. Jadi kayak menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan kalau kita menjadi si karakter itu, bukan mentransformasikan perspektif kita ke karakter, tapi karena kita di sini menciptakan karakter kan, bukan ingin memasukkan diri kita ke karakter kayak gitu. Jadi ya mungkin tipsnya buat Kavi ya gitu, kayak tentuin dulu ini mau mulai dari bikin karakternya atau mau menciptakan dunianya dulu atau plotnya dulu gitu sih. Biasanya itu akan mempengaruhi juga dengan cerita yang ingin kita ciptakan. Misalnya ya kalau drama fiksi atau mungkin yang kayak tontonan-tontonan yang umum ya, mungkin nggak believable, mungkin karena universe-nya tidak mendukung untuk karakter itu ada di situ. Jadi ya harus kita pertanyakan sih, apakah karakternya tepat berada di universe itu, atau ternyata genre dari cerita yang ingin kita ciptakan bisa kita alih fungsikan gitu. Jadi kayak sebagai penulis atau sutradara kita harus lebih sering mengkritisi aja sih, kita mau bikin apa sih sebenarnya, apa sih maunya, kayak gitu. Di breakdown lagi tuh ya kasarnya. Ya kurang lebih gitu sih. Oke. Nah kalau misalnya dalam proses gitu kan, terjadi yang namanya dead end atau jalan buntu atau mentok gitu kan. Biasanya apa nih yang kalian lakukan supaya prosesnya bisa lanjut lagi gitu. Mas Anggi mungkin bisa mulai. Kalau saya, kalau mentok istirahat, baca buku atau nonton film gitu aja. Biar dapat inspirasi lagi ya Mas ya. Atau jalan-jalan, naik sepeda gitu. Oke, kalau Kak Nindi? Sama sih, paling rehat atau nge-share ke temen gitu misalnya, atau apa ya, mungkin kalau sekarang kan banyak juga film lab ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman merasa butuh bantuan gitu untuk developing sesuatu tuh bisa tuh pakai lab film gitu. Di Indonesia juga ada gitu pengembangan naskah. Ya, aku pikir pelatihan-pelatihan kayak gitu juga bisa membantu memetakan pemikiran kita lagi gitu. Mungkin ya kayak gitu. Kak Sarah? Kalau pengalamanku sih, kalau di daerahku di Palu, ya aku akan ke teman-teman komunitas sih. Kalau punya ide, ya jangan pelit-pelit. Maksudnya ya di-sharing aja ke teman-teman sekitarnya, buat brainstorming. Karena ya kalau kita sendiri brainstorming bisa gila gitu. Jadi ya harus ada teman ngobrolnya. Terus ya bukan berarti kita mau berharap orang lain akan mengkritisi atau mengkritik terlalu banyak dan akhirnya kita kehilangan pegangan atau pedoman buat cerita kita sendiri, tapi lebih ke arah buat ada teman diskusi aja sih kayak gitu. Kalau lagi writer's block gitu ya, tapi kalau memang lagi capek ya kayak tadi sih, kayak Mas Anggi atau Mbak ini ya lakukan hal yang lain selain filmmaking lah, kayak olahraga kayak atau ngapain gitu, main skateboard. Oke. Biar inspirasinya datang lagi. Baiklah, ini ada juga pertanyaan dari Tarik. Dia bertanya bagaimana cara kita menanggapi kritik dari ide cerita yang kita buat sehingga tidak mengurangi sisi kreatif dari ide tersebut. Gimana Kak Sarah? Ini aku dulu ya. Menanggapi kritik ya masih relevan sama yang aku jawab tadi sih sebenarnya. Kayak sebenarnya yang perlu kita pahami ketika orang lain gitu ya, kita sharing ide kita ke orang lain, ini misalnya masih dalam bentuk development, belum jadi karya yang film ya, ya kita harus berada di posisi respon orang lain ketika kita sharing itu ya bukan untuk membuat kita down ya, maksudnya ya kita harus berada di posisi yang sama aja dalam berargumen gitu. Ya kalau memang dia bilang ceritamu jelek ya emang jelek gitu, maksudnya kamu harus terima itu dan itu jadiin evaluasi. Oh jeleknya di bagian mana ya, menurutku plotnya kayak gini-gini, mungkin temanmu ngasih saran atau masukan gitu.
Jadi justru dijadiin lebih kritis aja sih dialognya, tanpa mengurangi misalnya sisi kreatif. Misalnya kamu punya ide yang kamu rasa ini bagus banget nih, terus kata orang lain misalnya nggak bagus gitu. Ya kalau aku rasa ya debat sehat aja sih. Maksudnya ya kamu apa yang kamu rasa bagus, terus apa yang dia rasa jelek, diobrolin aja gitu. Bukan akhirnya jadi debat kusir atau gimana, tapi kita harus berada di posisi ya orang lain juga punya opini, dan ya balikin aja sih ke kita apakah kita mau menelan itu mentah-mentah atau kita filter kayak gitu. Lebih open ya berarti Kak Sarah ya. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin juga mau bertanya gitu ya, ini dipersilahkan. Syaratnya harus open cam ya, buat tanya langsung sama ketiga narasumber kita nih. Jadi kalau mau raise hand boleh dulu, atau mau langsung tanya boleh. Ini dipersilahkan sekali ya. Untuk Kanindi, selain dari pengalaman nih, biasanya lewat mana aja sih informasi-informasi yang bisa kita akses untuk menemukan ide cerita gitu? Mungkin bisa berikan gambaran atau prosesnya gitu. Selain melalui apa? Sorry tadi agak. Selain melalui apa? Selain pengalaman pribadi. Oh, ya, apa ya? Baca buku, nonton film lain juga gitu. Terus kemudian lagi ya merasakan sesuatu, cuman sekedar dengerin lagu, apa aja ya maksudnya, nonton foto dulu misalnya, apapun bisa jadi inspirasi gitu, kayak simpel itu aja sih sebenarnya. Karena kadang ide tuh kan datangnya nggak bisa sekaligus gitu kan ya, kayak tadi mungkin Mas Anggi sempat mention datangnya tiba-tiba gitu kan, alias parsial atau separuh-separuh. Nah, gimana nih kalau kalian bertiga mampu merawat dan menyimpan ide tersebut sehingga ujungnya menjadi cerita yang utuh nih? Mas Anggi mungkin bisa bantu? Ditulis caranya. Tulis. Di peristiwa mekanik dalam tubuh itu, ketika kamu punya ide, itu punya hubungan dengan ingatan, dengan hubungan dengan memori, dan menstimulasi gagasan-gagasan dan memperdalam ide. Kalau ide itu cuma kamu pikir-pikirkan terus-menerus gitu, kamu jalan, kamu pikir, nggak ada mekanisasi dari ide kayak gitu, biasanya ide itu hilang, menguap, nggak tahu kemana kayak gitu, terus muncul ide baru seolah-olah itu another new enlightenment kayak gitu. Tapi hilang lagi ya gitu. Jadi saran saya kalau memang punya ide, sesederhana apapun atau sebrilian apapun atau segila apapun itu, tulislah gitu. Dan proses itu akan menjadikan idemu lebih dalam dan lebih dalam. Okay. Jadi cara penyimpanannya yang kalau tadi Mas moderator nanya gimana menyimpan ide itu, ya sebenarnya ditulis. Itu yang pertama. Yang kedua, punya ide itu ceritakanlah kepada orang lain. Ini yang kadang-kadang menjadi seperti jadi kayak momok gitu, karena kalau seolah-olah kalau menceritakan ke ide orang lain itu, nanti kalau ideku dicuri gimana kayak gitu. Ya kan? Tidak ada orang yang mampu mencuri ide orang lain. Kalau memang orang itu punya keyakinan bahwa satu-satunya orang yang bisa mewujudkan ide itu adalah dirinya sendiri. Ketika kemudian jadi kadang-kadang orang bahkan punya kadang-kadang beberapa orang ketemu, mereka menolak untuk kemudian masuk ke misalnya ke platform workshop penulisan atau platform workshop pengembangan ide, karena mereka tidak mau idenya itu di-share kepada publik, karena menganggap ide itu nanti bisa dicuri oleh orang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya sekali kamu menceritakan ide itu ke orang lain, sebenarnya kamu sedang membuat struktur baru dari ide-idemu. Contoh ya, saya itu beberapa kali mengikuti satu proses namanya film market, yang kemudian dalam satu hari itu bisa bertemu dengan 10-12 orang yang bertanya tentang ide film saya itu apa. Satu film ya, itu cuma satu film. Jadi film market itu cuma untuk saya
bertemu dengan calon stakeholder yang akan mendukung film saya. Dalam sehari ada 12 orang yang saya ceritai ide yang sama kayak gitu. Tapi dalam satu hari itu sebenarnya saya sedang membuat potensi 12 struktur yang baru. Kenapa? Karena saya menceritakannya. Ada proses verbal. Sembari proses verbal itu bekerja, sebenarnya otakmu ikut bekerja. Sama seperti sembari proses mekanik bekerja mengetik, itu otakmu ikut beroperasi. Kira-kira seperti itu. Yang kamu timang-timang dalam pikiran itu mungkin hal-hal yang melankolis aja gitu. Yang kemudian nantinya tidak ujungnya bukan ke benda gitu, bukan ke material gitu. Melankolis itu misalnya ya perasaanmu gitu, atau sesuatu hal yang memang berhubungan dengan rasa cintamu kepada orang tua. Bahkan rasa cinta pada orang tua dan pada pasangan kadang juga ditulis, juga jadi caption, jadi apa kan? Jadi sesuatu gitu loh. Itu kira-kira. Betul. Kak Sarah gimana? Tadi pertanyaannya boleh diulang nggak? Boleh. Kan ide tuh kadang kita datangnya parsial gitu ya, atau separuh-separuh. Nah, gimana caranya Kak Sarah nih untuk merawat dan menyimpan ide tadi sehingga jadi cerita yang utuh? Ya sama seperti yang lainnya, saya juga menulis dan nggak semua ide langsung bisa jadi film pendek ya. Makanya ya kita simpan di tempat yang kita rasa nyaman aja sih. Misalnya di notes. Kalau di HP lebih gampang ya notes HP, atau enggak di laptop, nulis di Word juga nggak masalah. Ya sekelibat tiba-tiba dapat ide langsung tulis. Tapi ya belum semua ide yang muncul itu tentu langsung baik ya. Ya saya sepakat sama Mas Anggi ya, kita harus melewati beberapa hal. Bahkan kadang-kadang karena diskusi sama orang atau karena kita ikut lab development, cerita kita akan bisa lebih berkembang, lebih baik gitu justru dibandingkan kita sendiri yang kayak mikirin semuanya dan kayak akhirnya pusing sendiri, akhirnya nggak semangat, terus nggak jadi dia bikin filmnya. Jadi ya kalau saya pribadi sih sama teman-teman komunitas kayak gitu, saling menyemangati aja sih satu sama lain. Kalau memang kayak misalnya di komunitas saya di Sinakoci, ya kita ada program lab development, ya semuanya ya sama rata aja, saling share ide dan nggak ada tendensi kayak kalau kita sharing ideku bakal dicuri sama orang lain. Ya setuju sih, kayak walaupun orang lain mencuri ide kita, dia nggak akan bisa bikin film yang 100% seperti apa yang ada di kepala kita yang pemilik ide yang sebenarnya kan ya pasti. Bener. Ya jadinya imitasi doang, atau ya jadi ide yang lain lagi gitu, kayak gitu sih, dia nggak orisinil. Itu sih paling. Oke, terima kasih. Kalau Kanindi nih, pasti nulis juga dong Kanindi ya untuk mengumpulkan ide-ide tadi ya. Iya, sebenarnya semua udah di-mention sih. Intinya sih mungkin kalau sekarang banyak sih tips atau di YouTube misalnya gitu, di website atau beli buku film gitu. Dari situ aku pun belajar dari situ, karena kan aku juga nggak dari film school. Selain dari komunitas, bener kalau film pendek nih komunitas nih oke banget nih untuk ngobrol gitu, ketemu sutradara yang lebih senior atau teman sebaya atau yang lain gitu. Kemudian kalau sisi yang lain ya tadi baca buku penulisan, gimana bikin sinopsis, gimana bikin logline, kita meramu bagaimana kita menceritakan ke lebih banyak orang malahan justru kalau bisa, jadi jangan disimpan-simpan. Formula paling tepat untuk bercerita ke orang, dan itu nanti formula paling tepat untuk dijadikan film kan. Ya. Akhirnya gitu. Tapi pernah hilang nggak notes-nya, Kanindi? Pernah, karena ternyata nggak terlalu penting. Kayak gitu. Kalau itu menghantui saya, pasti bahkan nggak saya tulis juga akan ada terus dalam pikiran gitu. Mungkin ya. Itu aja. Okay. Ini ada satu peserta juga yang mau bertanya langsung, namanya Bulan. Halo Bulan. Halo, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ingin bertanya kepada siapa? Tiga-tiganya. Dan sebenarnya ini 2 pertanyaan dan 1 pertanyaan Mas Anggi ya. Oke. Untuk ketiga narasumber, sebenarnya saya penasaran antara batasan diri. Misalkan kita menulis cerita, terus kapan sih waktu diri kita siap? Oke, ini siap disyutingkan nih gitu. Oke, cerita saya ini utuh nih gitu.
dan siap untuk disyutingkan ya. Kapan itu akan muncul gitu. Nah, untuk Mas Angginun, saya penasaran banget di beberapa kelas Mas Angginun mengatakan kalau cerita-cerita Mas Angginun itu di-develop dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, pertanyaan saya tuh bagaimana cara kita mempertahankan gagasan itu gitu. Kadang ada beberapa dilema apa ya, dilema batin atau keinsecurean intelektual ya bisa saya katakan gitu. Kayak misalkan mendevelop 10 tahun gitu, misalkan kita menilik ulang kok kayak gini ya ceritanya gitu. Nah, kerangka berpikir Mas Anggin ini kayak gimana nih? Saya penasaran gitu. Untuk mempertahankan gagasannya. Itu Nah, sih. Terima ini kasih. mau dijawab yang mana dulu nih, Bulan? Yang pertama apa yang kedua? Ketikanya boleh Mas Angginun Ultimate nih. Oke, Mas Anggi, monggo Mas. Jadi ini minta tips and trick istiqomah gitu kira-kira ya, supaya ada cerita gitu kira-kira. Sebenarnya ya nggak ada ininya sih Mas. Aku nggak berpikir soal tadi dilema intelektual atau apapun yang tadi disebut gitu. Sebenarnya karena kenapa sebuah cerita itu develop itunya banyak lah, faktornya banyak. Salah satunya memang ceritanya belum siap, yang kedua uangnya belum siap, itu aja. Jadi bisa jadi sebenarnya kita bicara mengenai misalnya The Science of Fiction aku tulis selama 6 tahun gitu. Itu bukan juga setiap hari aku nulis gitu, tidak juga gitu. The Science of Fiction disiapkan 6 tahun, aku masih sempat bikin banyak film pendek, aku masih bikin proyek-proyek komersial, aku masih bisa bikin istirahatlah kata-kata gitu dalam kurun waktu 6 tahun sebelum sejak ide ditemukan sampai kemudian ini jadi kayak itu. Itu juga berharap dan menunggu ada orang yang percaya dan mau mendukung filmnya gitu secara finansial karena tidak murah juga mewujudkan ide yang besar kayak gitu. Bagaimana memaintain itu ya sebenarnya juga kita lihat selalu ada kontekstualisasi dengan zaman yang baru gitu. Kalau misalnya draft yang saya syuting tahun 2018 itu tuh adalah draft yang aku bikin tahun 6 tahun sebelumnya, ya udah nggak relevan lagi filmnya gitu misalnya. Meskipun idenya juga bisa jadi mungkin idenya masih sama kayak gitu. Jadi tetap juga terus-menerus melihat relevansi gagasan awal dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Dengan begitu sebenarnya itu adalah upaya kamu merefresh terus-menerus gagasanmu gitu. Dalam konteks kepenulisan ya sebenarnya memang setiap perkembangan itu diserap kalau saya gitu. Apalagi itu film, dan apalagi film itu kemudian adalah satu misalnya The Science of Fiction ada hubungannya dengan media gitu misalnya gitu yang berkembang terus kayak gitu. Kira-kira sih seperti itu sih. Semoga menjawab ya Bulan ya. Nah, kalau tadi menurut Kanindi, gimana nih kapan waktu yang pas buat akhirnya oke, kita syuting? Apa ya? Ya ketika udah jadi skripnya. Kayak ya maksudnya kan kita juga kerja nggak sendirian gitu, meskipun kita misalnya director atau writer kan kita punya tim, kita ngobrol sama beberapa orang, misalnya ada produser, ada yang lain, terus kita merasa kayak oh udah cukup compact nih kita buat gitu. Ini kayaknya tuh juga semua nggak yang oke bahwa apa ya, aku tipe orang yang kalau syuting memang nggak yang benar-benar jauh dari apa yang sudah aku pikirkan sebelumnya gitu, agak tertib gitu maksudnya. Eksplorasi ada tapi kayak mengharapkan kejutan-kejutan di lapangan juga, tapi kayak on plan gitu, pengennya ini dan itu karena duitnya juga dan lain-lain lah, pokoknya nggak bisa se-random itu misalnya kayak gitu. Cuman di sisi lain kan kita juga punya kejutan-kejutan lain lagi kan nanti di saat syuting, habis itu ketika ngedit, kemudian apa, jadi kayak ada merasa siap di naskah, oh ini udah bisa disyuting gitu, tapi untuk hal-hal yang lain kan masih terus berjalan gitu. Jadi kayak aku sih gitu sih, jawab nggak ya? Nangkep, Bulan? Oke, asal semuanya udah saling bersinergi, udah ngesing, semuanya bisa jalan syutingnya ya. Mungkin Kak Sarah ada yang mau ditambahin nggak dari pertanyaan atau dari gagasan yang disampaikan? Oke, kalau dari aku sendiri sih bercermin dari pengalaman.
ada dua perbedaan ya ketika kita misalnya ingin memproduksi film yang community based, misalnya ya idenya dari kita semua, terus kita yang cari fundingnya juga, dan ya mau nggak mau pasti biaya yang kita cari kan ya hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan produksi doang gitu, nggak bisa membayar semua kru, misalnya nggak bisa menggaji maksudnya. Jadi ya kalau bisa dibilang kapan waktu yang tepat untuk memproduksinya ya ketika kita sudah ketemu semua orang-orang yang mau berkarya bersama, terus skripnya juga sudah kita rasa siap, dan waktu serta ya budgetnya juga sudah cukup, ya kita akan jalan gitu. Akan berbeda ketika itu adalah produksi yang memang seperti mungkin yang sudah skalanya lebih besar ya, seperti mungkin filmnya Mas Anggi atau mungkin Mbak Nindi yang mereka misalnya mencari pendanaan di festival atau di forum-forum pendanaan gitu ya, ya itu kan butuh waktu juga mereka untuk mencapai target budget sehingga filmnya itu bisa diproduksi dengan sesuai dengan keinginan dan bisa mencukupi segala kebutuhan dari post produksi sampai post produksi gitu sih. Oke, Bulan, semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Dan ini ada juga pertanyaan dari Melia Arina Putri, dia raise hand. Oke, Melia, selamat malam. Untuk Mbak Sarah, Mbak Nindi, sama Mas Anggi. Jadi mau nanya sedikit nih terkait sama topik diskusi kita kali ini kan menjaring ide, meramu cerita. Nah, terkait cerita itu sendiri, pernah nggak sih mengalami yang namanya writer's block, dan kalau boleh tahu gimana cara mengatasi writer's block tersebut, sedangkan kita udah udah tenggat deadline lah ibaratnya kayak gitu. Nah, cara mengatasi writer's block-nya itu gimana supaya kita bisa ngalir lagi, ngeflow lagi, dan bisa lanjut sama cerita itu sih. Terima kasih. Oke, writer's block gimana nih? Kan Indi mungkin? Kayaknya tadi udah di-share ya kita. Iya, kayaknya tadi udah dibahas ya. Oh, udah sempat dibahas. Mungkin Tadi kelewatan nggak, Melia? di awal. Iya, aku baru join sih. Oh, baru join. Mungkin boleh dikasih recapnya aja nih, Kak Nindi atau Kak Sarah, Mas Anggi, buat Melia. Jalan-jalan. Jalan-jalan, baca buku, kalau Mas Anggi tadi sepedahan gitu ya, tukar pikiran sama teman-teman gitu kan. Tapi ini juga mungkin jadi pertanyaan tambahan nih untuk Mas Anggi, Kak Sarah, sama Kak Nindi, dan juga mungkin untuk Melia ya. Kalau misalnya tadi kan ada satu poin ketika kita lagi buntu gitu ya, kita boleh menceritakan ide kita sama seseorang. Nah, boleh share nggak nih tipe orang yang boleh kita share itu seperti apa sih? Karena kadang kan kita juga punya rasa was-was juga kalau tadi idenya mungkin dia diambil gitu kan. Nah, kalau kalian sendiri ada tipe pemilihan orang yang diajak buat sharing nggak? Ini saya punya cara pesen gokar ya toh, cari tempat kira-kira jauhnya 50.000 gitu kan. Masuk ke gokar, sopir gokar itu kamu ajak ngobrol. Nah, itu pulangnya balik kayak gitu sama, kamu ajak ngobrol. Dua orang itu tertarik nggak dengan idemu? Gitu. Kalau dia nggak tertarik ya berarti kamu mungkin harus belajar yang lain lagi. Kira-kira seperti itu. Gitu aja, pragmatis saja kira-kira. Karena aku sering melakukannya. Bahwa kemudian yang terjadi adalah si orang itu memberi respon kayak gitu. Nah, itu anugerah karena nantinya film itu juga akan bertemu dengan orang-orang yang random kan gitu. Ya. Kamu nggak bisa ngatur penontonmu siapa gitu ya. Menurutku ya itu tadi tipsku itu, coba aja. Ini ada berapa orang nih? Ini 100 orang, 97 orang itu nyoba ngetes ide pesen gokar modal 25.000 deh kayak gitu. Coba aja. Gokar tuh ya, driver ya. Ini unik juga nih caranya nih. Kalau Kak Sarah mungkin?
Ya, tapi memang benar sih yang dibilang Mas Anggi. Kalau misalnya kita sebagai penulis atau sutradara itu lebih enak sharingnya ke orang yang non film sebenarnya untuk kayak brainstorming atau mau share soal cerita kita karena respon orang-orang itu justru yang unik-unik dan kayak bisa menimbulkan oh iya ya kok nggak kepikiran kayak begitu sih. Jadi instead of nyeritain misalnya selain komunitas film misalnya ya coba ceritain misalnya ke orang tuamu atau ke adikmu atau ke orang-orang di sekitarmu yang dia emang kerjanya nonton doang bukan orang yang membuat cerita gitu misalnya. Oke. Kalau Kanindi mungkin Setuju, punya jawaban berbeda? setuju aja, setuju. Setuju ya? Oke. Belia, semoga menjawab pertanyaannya tadi ya. Ini juga ada satu pertanyaan dari Adelia Widya. Halo, selamat malam Adelia. Dia bertanya nih, bagaimana cara mengembangkan subplot menjadi menarik, tapi tetap padat dan tetap penting atau relate untuk plot utama. Karena dia menemukan beberapa kasus subplot itu bagus, tapi nggak ada kaitannya dengan plot utama. Ini gimana nih? Kan ini mungkin bisa sharing. Dijadiin film yang lain aja subplotnya. Ngapain harus di film ini? Mungkin bikin film yang lain aja gitu. Kita harus rela gitu untuk mengikhlaskan itu karena ya gimana ya? Maksudnya kalau nggak relate buat apa? Lagi-lagi kan intinya kalau nggak relate ya ngapain gitu. Atau memang konsepnya dari awal visinya memang bikin film yang semuanya nggak relate gitu. Ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Pokoknya subplotnya gimana caranya nggak relate dah semuanya. Berarti kita punya B-story semuanya random ya. Nggak apa-apa juga terserah gitu. Jadi kayaknya pilihan itu bisa dua itu sih kalau saran dari aku. Mungkin yang lain ada saran lain. Mas Anggi, gimana Mas? Ya aku setuju sama Nindi sih. Dan kalau film pendek sih saya rasa ya saya nggak tahu posisi teman-teman soal film pendek itu apa gitu. Apakah sebagai tempat untuk berekspresi atau tempat untuk eksperimentasi atau tempat untuk belajar misalnya kayak gitu. Tapi saya rasa ke film pendek kita mainkan satu plot aja yang kemudian bisa dengan sangat kuat bisa di develop kayak gitu. Jadi nggak perlu kecuali film panjang. Kalau film panjang memang urusannya berbeda. Tapi bahwa rumus-rumus yang disediakan oleh industri kayak gitu tuh bisa dipelajari juga gitu. Cuman mungkin memang benar kalau subplotnya menarik mending bikin film 2 gitu. Lumayan. Lumayan jadi dapat 2 tuh ya. Kak Sarah mau ada yang ditambahin nggak? Nggak ada sih soalnya saya belum pernah bikin film panjang. Cuma nontonin aja sih nonton film panjang ya kalau kelihatan subplotnya nggak menarik, males biasanya nontonnya. Oke, nggak apa-apa. Adelia, semoga menjawab pertanyaannya. Sekali lagi, kalau misalnya ternyata lebih menarik, kenapa nggak dibikin film yang berbeda aja kalau tadi katakan Indi dan Mas Anggi ya. Baiklah, ini ada lagi yang raise hand. Ini namanya Kole. Halo Kole, selamat malam. Halo Kak, maaf ya Kak, ini sinyal lagi buruk di sini, jadi nggak nyalain kamera. Nggak apa-apa. Mau tanya ke Mas Anggi Nun, bagaimana sih struktur berpikirnya Mas Anggi Nun saat buat Ballad of Blood and Two Buckets yang short filmnya Mas Anggi Nun? Mungkin itu aja sih Kak. Siap. Mas Anggi mungkin? Mungkin ini penjelasannya jadi kurang bisa berterima dengan banyak orang yang belum menonton filmnya ya. Tapi mungkin saya jawab buat Kole. Sebenarnya film itu ya memang film yang berasal dari pengalaman saya gitu. Ketika di rumah saya dulu zaman tahun aku masih SMP SD itu ada orang yang hampir seminggu sekali itu datang ke rumah dan berjualan saren. Saren itu Saren itu apa sih namanya ya? Darah yang dibekukan ya kalau nggak salah ya. Darah sapi yang menjadi kayak jelly kayak gitu terus bisa digoreng dan bisa dimakan gitu. Nah, setelah sekian tahun saya tidak bertemu dengan orang itu juga nggak pernah datang ke rumah saya kayak gitu. Tiba-tiba waktu saya kuliah saya melihat orang itu tuh di sebuah jalan di Jogja kayak gitu masih berjualan saren gitu. Jadi dalam pikiran saya ternyata ada orang yang nasibnya itu memang berputarnya bukan naik turun bukan naik turun gitu seperti roda kehidupan yang sering digaungkan oleh lagu-lagu gitu. Tapi
berputarnya itu ke bawah, di bawah tetap berputar mendatar kayak gitu. Jadi saya membuat cerita dari cara itu sih gitu. Bahwa memang ada orang yang nasibnya itu begitu struggle dalam sebuah konstelasi politik, konstelasi apapun gitu yang ada terjadi di sekitar dia, tapi dia punya stagnasi kayak gitu. Jadi saya menggunakan cara itu untuk menulis gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke, Kole, semoga menjawab pertanyaannya ya, Kole ya. Makasih Mas Angginun. Sama-sama. Ini ada lagi pertanyaan mungkin yang mau raise hand, bisa langsung nanti pertanyaannya langsung ditanyakan kepada 3 narasumber kita. Kami sembari nunggu, ini ada pertanyaan juga nih buat Kanindi, Kak Sarah, Mas Anggi. Unsur apa aja yang harus dipenuhi gitu ya dalam ide cerita untuk kemudian dikembangkan lagi nih ke tahap selanjutnya, yaitu skenario film. Mungkin Kak Sarah bisa mulai. Saya nggak tahu teman-teman di sini udah semuanya adalah latar belakangnya film atau di komunitas film, tapi ya setahu saya sebelum kita bisa menulis skenario kita harus punya logline dulu, di mana ya logline itu ada karakter, dia ingin apa dan masalah yang menghambati dia apa. Setelah kita bisa bikin logline ya kita harus menuliskan sinopsisnya, baru kita bisa membuat treatment dan lanjut ke skenario sih. Mungkin singkatnya kayak gitu ya kalau yang selama ini yang saya pelajari. Oke, kalau Kanindi ada yang mau ditambahin? Ya sama sih sebenarnya, karakter, setting, siapa nih, settingnya seperti apa, dunianya gitu. Terus yang lain lagi sih sebenarnya buat ngecek sebenarnya kita mau ngomong apa gitu-gitu, mungkin director statement ya, maksudnya apa sih ini gitu, nilai-nilai apa atau sesuatu hal yang ingin kita sampaikan misalnya gitu. Itu aja palingan. Mas Anggi, ada yang mau ditambahin nggak Mas Anggi? Saya nambahin satu, urgensi. Jadi kadang-kadang kita itu menciptakan sesuatu itu kita cek juga urgensinya apa untuk sebuah film dibuat, atau ini urgensi itu bisa untuk apa, society, itu bisa untuk dirimu sendiri. Urgensinya untuk film ini dibuat untuk dirimu sendiri itu juga penting. Sepenting urgensi film ini dibuat untuk menjadi diskursus dalam society gitu. Kira-kira. Oke, ini ada satu pertanyaan yang menarik juga nih dari Tukin Mukai. Kak, barangkali ada tips apa yang bisa dilakukan agar komunitas film ini terus jalan meski kadang terkendala untuk produksi film? Siapa mau mulai? Kanindi mungkin? Sebenarnya juga dulu sih aku ada komunitas film dulu, 5-6 film sih. Ada Mas Anggi, ada Mas Bayu Purbanegara, Mas Bayu Priantoro Filmen, maksudnya Mas Arya. Kita benar-benar dulu tuh kayak ada sinema si Mamat gitu, sinema malam Jumat diselenggarakan oleh Mamat Anggoro, kalau tahu ya orangnya itu. Nah jadi kita juga nggak produksi terus, maksudnya kayak produksi terus-terusan gitu, karena kita juga banyak ngomongin soal cerita, terus kita juga ada sharing-sharing gitu-gitu ya. Jadi maksudnya terus jalan itu tuh aku masih belum nangkep sih. Terus jalan kan bisa aja terus jalan, maksudnya tanpa harus selalu banget produksi gitu, tapi ya adalah sesuatu hal yang dipersiapkan kayak gitu. Mungkin itu kali ya, karena ya mungkin kalau nggak produksi ya ngobrolin film lain mungkin, atau sharing ide dulu gitu. Atau nobar gitu kali ya Kanindi ya? Iya, karena penting sih maksudku, kayak hal-hal yang di luar produksinya. Maksudnya kita tuh selama ini tuh sebagai anak muda ya, dulu maksudnya waktu muda tuh membayangkan stage-nya itu tuh kayak saat produksi, riwah lain-lain lah, maksudnya wah the day kita produksi gitu. Tapi kan sebenarnya ada proses sebelum produksi yang itu juga penting gitu, kayak baca buku bareng atau nonton film bersama, kita bahas dan yang lain-lain. Yang itu tuh juga nggak kalah penting. Bahkan dulu tuh nge-share cerita aja tuh
present gitu ke beberapa teman di komunitas terus, dan benar-benar present kayak orang pitching gitu di komunitasku dulu, dan kita akan dapat masukan yang kemudian lanjut nggak nih atau ternyata belum ready kayak gitu. Nah, aku pikir itu juga iya. Terus kemudian kalau untuk produksi gimana sih? Mungkin komunitas juga bisa memikirkan funding ya. Maksudnya kalau film pendek kan grants cenderungannya atau apa yang memiliki misi bersama. Oh, ada deadline nih besok funding ini. Yuk kita kirim bareng-bareng yuk gitu. Ntar sih siapa tahu ada satu yang nyangkut misalnya kayak gitu-gitu loh. Itu kan bisa saling mengingatkan ada deadline-deadline tertentu gitu. Yang kadang-kadang malah justru skip gitu. Ya. Nyatetin kapan ada opportunity yang bisa diakses kayak gitu. Biasanya sih saling ngingetin sih ya, jangan lupa ya besok apply ini gitu-gitu. Nah, Bareng apply bersama kayak gitu. Oh, deadline nih, gimana kamu masih kurang apa gitu. Oh, kamu kurang administrasi ini. Oh ya, kita siapin bareng. Nah, itu tuh sebenarnya sifatnya kalau komunitas dulu tuh oke banget sih. Kita bisa saling komunikasi ya. share bersama gitu rasanya. Oke, Kak Sarah, ada yang mau ditambahin nggak nih? Kalau dari pengalamanku, komunitasku di Palu namanya Sinekoci. Kita tuh baru bentuk tahun 2018 bersama beberapa filmmaker di Palu lainnya. Ya, pertama tipsnya sih tanyain dulu ke teman-teman di komunitasmu, tujuan kalian bikin komunitas ini apa sih? Gitu. Apakah memang untuk produksi doang atau untuk distribusi, untuk screening atau semuanya mau dijalanin gitu. Jadi karena aku lihat komunitas film pendek di Indonesia ada yang beda-beda ya bergeraknya, ada yang memang dia bikin doang, produksi doang, ada yang fokus ke distribusi dan eksibisi gitu. Ya tentuin dulu arahnya mau kemana gitu bareng semuanya. Jadi kok toh kalau ternyata pengen dijalanin semuanya, jadi ya biar bisa tetap jalan. Ya kita harus belajar dari ekosistem film juga. Ekosistem film kan nggak cuma produksi doang. Kita ada development, ada produksi, lalu sampai filmnya kelar pun sebenarnya belum selesai. Kita harus eksibisi, kita screening sendiri atau kita distribusiin ke festival dan lain-lain gitu. Jadi biar itu tetap jalan ya aku rasa komunitasnya perlu berbenah diri. Mereka tujuan utamanya apa gitu. Jadi jelas atau ternyata mampunya cuma produksi doang, ya coba seperti yang Mbak Nindi bilang tadi, ternyata kita butuh grant atau dukungan dari misalnya yayasan atau apalah di luar sana yang bisa mendukung komunitasmu, jadi kalian bisa tetap bergerak. Atau kadang-kadang ternyata kita nggak selalu butuh budget untuk memulai produksi sendiri di skala komunitas, itu bukan suatu kendala sih bagi pengalaman saya untuk memproduksi film pendek pertama kita. Oke, Mas Anggi, ada yang mau ditambahin nggak nih? Atau mungkin ada tips lain yang bisa dilakukan supaya komunitas film terus jalan? Kalau saya berpikirnya gini ya, berkomunitas itu sebuah keputusan sukarela gitu. Jadi dijalaninya ya harus dengan bahagia gitu. Apa yang membuat kalian merasa nyaman berada di situ, berbahagia, berproses di situ, ya itulah yang nanti akan menumbuhkan dan membuat komunitas itu bertumbuh terus-menerus kayak gitu. Kalau kemudian memang ukurannya hanya produksi kayak gitu, itu menurut saya itu ya kebahagiaan yang memang jangkanya lebih pendek gitu loh. Jadi produksi selesai gitu, kemeriahan produksi yang seru-seruan diproduksi selesai kayak gitu. Tapi harusnya ada juga semacam pemahaman bersama bahwa menjalaninya dengan bahagia itu tidak cuma pada saat produksi, tapi juga di level-level yang lain, bahkan di level persiapan, bahkan di level riset, bahkan di level post produksi, kemudian pemutaran misalnya kayak gitu, atau bahkan kemudian juga di level mengapresiasi apa yang dilakukan oleh komunitas lain kayak gitu, atau berjejaring dengan komunitas lain sebagai salah satu cara untuk mengupgrade komunitas itu menjadi lebih punya karakter, lebih punya lebih punya bahasanya resiliensi gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Semoga tadi juga menjawab pertanyaannya. Siapa tuh tadi tuh namanya? Sebentar. Tukin. Semoga menjawab ya Tukin ya. Ada juga ini satu pertanyaan terakhir, ini dari Fikri Aziz untuk
Kak Sarah, Kak Nindi, dan juga Mas Anggi. Saat menulis sebuah skenario film pendek, menurut kakak-kakak, aspek apa yang harus paling diutamakan? Apakah karakter, masalah di cerita, plot, atau semuanya penting? Mas Anggi boleh mungkin? Semuanya penting. Yang harus diutamakan yang mana dulu, Mas? Semuanya penting. Saya kira film itu berdiri dari apa yang disebutkan tadi kan gitu. Kecuali eksperimental ya, film eksperimental. Itu urusannya lain gitu. Oke. Kalau dari Kak Sarah? Kayaknya tadi udah sempat terjawab juga yang soal ketika kita awal menulis cerita, ya kita mau berbasis pada karakter driven atau plot driven gitu. In the end, kalaupun kita mulai dari karakter driven, ya kita kan tetap juga harus membrainstorming karakternya punya masalah apa, terus dia harus bagaimana menghadapi itu. Jadi ya benar sih semuanya penting dan nggak ada yang lebih dominan kalau menurutku dalam menulis cerita. Oke. Kak Nindi, ada yang mau ditambahin nggak? Oke, sama ya. Siap. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Anggi, untuk Kak Sarah, dan juga Kak Nindi udah sharing-sharing malam hari ini di siaran. Sukses terus ya Mas, Kak, untuk proyek-proyek, untuk karya-karya ke depannya. Oke. Mungkin terakhir nih, sebelum kita tutup, ada statement dari masing-masing nggak nih untuk teman-teman yang ikutan barengan sama kita di Zoom malam hari ini? Kan Indi mungkin statement terakhir. Semangat menjalani prosesnya, karena kita harus mencintai prosesnya juga, nggak cuma pengen syutingnya doang sepanjang itu tuh, cintai aja ya. Oke, Mas Anggi gimana? Ya, saya tadi udah bicara soal kebahagiaan menjalani proses, menurut saya itu juga penting gitu. Dan satu hal lagi sebenarnya memang peluang itu banyak teman-teman sekarang. Kalau misalnya teman-teman merasa selalu berada di kayak seperti seolah-olah nggak punya akses, berada di pinggiran dan sebagainya, menurut saya itu bukan jadi alasan untuk kemudian mengulik-ulik lagi peluang-peluang yang ada di yang ada di sekitar kita. Contoh sederhananya, bikin film, upload ke YouTube, bisa punya banyak penonton, bisa dapat banyak feedback, dibeli oleh perusahaan besar, kemudian bisa berkarya lagi, kayak itu juga peluang-peluang yang sebenarnya sekarang mungkin saja terjadi. Karena semuanya serba terbuka sekarang. Yang paling penting adalah mengasah kreativitas dengan cara lebih banyak menonton, lebih banyak membaca, lebih banyak melihat lingkungan sekitar dan peka pada perubahan zaman ini. Zaman dan teknologi. Baik, terima kasih Mas Anggi. Kak Sarah, statement terakhir untuk teman-teman nih. Apa ya, mungkin yang di sini juga usianya nggak beda-beda jauh dari kita. Kalau saya sih percaya sama proses dan konsisten gitu ya. Jadi apa yang kita capai hari ini bukan cuma usaha 1-2 hari doang. Jadi kayak ya kalau emang kita benar-benar suka atau bahagia seperti kata Mas Anggi menjalani dunia perfilman gitu ya, ya pasti ada aja jalan, walaupun kayak kadang-kadang rasanya kok stuck atau aku nggak bisa atau nggak ada dana lah atau inilah banyak masalahnya, tapi in the end kayak ketemu aja sih orang-orang yang akhirnya mungkin semesta kirimkan kepada kita gitu ya, satu universe, satu circle atau gimana yang benar-benar mendukung kita. Ya semangat aja sih. If it's meant to be ya Kak Sarah ya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah sharing malam hari ini. Sekali lagi sukses terus untuk karya-karyanya, untuk proyek-proyeknya, dan juga mungkin nanti sama kita semua yang ada di sini. Amin ya. Terima kasih. Baiklah. Kalau tadi di awal saya sempat mention kalau untuk teman-teman yang juga sudah submit karyanya di lokus yang pertama ini, sekarang adalah waktunya untuk kita mengumumkan siapa nih karya yang terpilih pada lokus yang pertama ini. Dan untuk foto itu bareng nggak? Belum. Kenapa? Foto bareng belum. Oh, foto bareng dulu. Oke, foto bareng dulu.
Mas Anggi, Kak Sarah, Kak Nindi, kita foto bareng dulu yuk. Teman-teman, oke, teman-teman dibuka juga cam-nya. Nah, teman-teman juga open cam biar kita foto bareng, kita screenshot bareng. Ini udah semua belum nih ya? Ini kalau dilihat kayak satu persatu udah mulai open semua nih ya. Oke. Tim udah siap untuk screenshot? Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Lagi, sekali lagi. Oh, sekali lagi. Yuk, yang belum open cam sekali lagi ya. Dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Baiklah, teman-teman, inilah mungkin waktu juga yang ditunggu-tunggu dari teman-teman sekalian yang udah submit karyanya, gitu kan. Karena sekarang Mas Indra Agus Rahman selaku kurator dan juga Head of Marketing dari Flip Flop TV akan mengumumkan siapa nih karya yang terpilih. Silakan Mas Indra. Iya, ini suara saya kedengaran ya? Jelas. Oke, terima kasih sebelumnya dan saya coba perkenalkan dulu gitu ya, karena mungkin kalau misalnya dari teman-teman gitu ya baru ngelihat saya di sini gitu ya. Jadi saya kebetulan itu Head of Marketing dari Flip Flop TV gitu ya. Jadi Flip Flop TV ini OTT lokal gitu yang kita sudah berjalan lebih dari 2 tahun gitu. Jadi basically kita adalah OTT gitu ya, seperti OTT kebanyakan gitu. Tapi ada range tertentu yang menjadi ciri khasnya dari Flip Flop TV gitu. Oke. Nah, mungkin langsung aja kali ya gitu kita umumkan gitu ya pemenang film terpilih 2 untuk Lokus 1, tapi sebelumnya saya akan coba jabarkan dulu gitu ya, kenapa sih kita pilih film ini film pilihan 2 gitu ya untuk di Lokus 1 gitu. Jadi memang kita gitu ya, saya mewakili kurator gitu ya, kita melihat bahwa dari film kedua ini gitu, dari sisi cerita, terus kemudian eksekusi dan juga directingnya sudah cukup baik gitu. Nah, dan juga tentunya keterlibatan aktor dalam cerita ini tuh sangat mendukung gitu ya, dan bisa mempresentasikan dengan cukup baik gitu. Nah, ceritanya pun cukup unik gitu di genre yang sesuai dengan film ini gitu. Ceritanya pun cukup unik gitu, sehingga bisa dinikmati dari berbagai kalangan rasanya gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit alasannya kenapa kita memilih film pilihan kedua ini gitu ya untuk di Lokus 1. Nah, sebelum saya umumkan, mungkin ada trailernya dulu. Oke. Atau bagaimana? Ada trailernya? Ada. Oke, ini dia.
Itu Oke, dia. itu dia trailernya. Jadi kita sudah tahu ya semuanya Ya. gitu. Film terpilih 2 di Lokus 1 ini jatuh kepada akhir dari sebuah permulaan. Selamat kepada tim dari akhir dari sebuah permulaan. Karya Tangga Kolektif dan Seps Cine Club dari Yogyakarta sudah terpilih menjadi film pilihan 2 Lokus 1. Gitu. Oke, nah kalau itu tadi yang pilihan 2 ya, berarti Mas Indra ya? Betul. Sekali lagi, Itu pilihan 2. selamat untuk film akhir dari sebuah permulaan ini dari Yogyakarta, luar biasa. Nah, kalau yang pilihan 1, Mas? Oke, nah ini pilihan 1 ya gitu. Ya. Seperti yang tadi juga saya coba jelaskan dulu gitu ya, kenapa sih kami para kurator memilih film ini gitu. Jadi memang ini tuh yang namanya tadi sempat dijelaskan juga gitu ya. Nah, yang namanya satu film gitu ya, itu kan dari berbagai sisi gitu, dan yang bekerjanya pun kolektif gitu, banyak orang gitu. Nah, kita melihat bahwa dari sisi ide cerita, terus kemudian sinematografinya, terus kemudian acting, dialog gitu, ini semuanya sangat mendukung gitu ya. Terus kemudian dalam film ini kita melihat bahwa sesuatu yang quote unquote sederhana gitu ya, tapi bisa direpresentasikan atau dipresentasikan dalam bentuk sebuah tontonan yang bisa dinikmati dengan enak gitu oleh penontonnya gitu. Jadi itu kenapa kita melihat bahwa this is the one gitu ya, yang akhirnya kami pilih menjadi film pilihan 1 untuk di Lokus 1 ini gitu. Nah, tanpa babi bu lagi gitu ya, kita bisa saksikan trailernya. Ini dia trailernya. Oke, udah kelihatan ya tadi judulnya ya. Judulnya udah kelihatan gitu ya, dan itu adalah film terpilih 1 untuk Lokus 1 ini gitu ya. Jadi selamat kepada Facticity, karya dari javaniafilms.id dari Yogyakarta juga. Dari Jogja lagi. Dari Jogja lagi gitu, yang sudah terpilih jadi pilihan 1 film terpilih Lokus 1 ini gitu. Jadi sekali lagi selamat kepada tim dari Facticity, karena ini merupakan sebuah apresiasi yang dari para kurator juga cukup melihat ini bisa menjadi sesuatu lah gitu. Selamat. Gitu mungkin ya. Selamat sekali lagi ke film Facticity dari Yogyakarta juga yang terpilih menjadi film pilihan 1 ya Mas Indra ya? Yes, betul. Mungkin dari perwakilan film ada yang mau memberikan sepatah dua patah kata nih? Hoiril namanya ya? Siapa namanya? Syahril. Halo Kak, halo. Apakah masuk? Masuk. Sagil Kak, namanya Sagil. Oh Sagil, maaf. Oh ini film terpilih 2. maaf ya. Syagil dari film terpilih 1 mungkin boleh memberikan tanggapannya nih. Gimana rasanya filmnya terpilih, Gil? Ya sebenarnya nggak nyangka aja filmnya bisa masuk ke pilihan 1 di Lokus 1 ini, apalagi Lokus 1 kan daerah yang sangat susah untuk terpilih di Yogyakarta. Jadi
Terima kasih untuk teman-teman dari Festival Bulanan yang menjadikan Fakti City menjadikan pilihan nomor 1 di logo 1 ini. Itu Kak, itu. Makasih. Siap. Terima kasih Syagil. Sama-sama. Oke. Sebentar. Khairul Mustafa dari Film 2. Ini dia Mas Khairul Mustafa dari film Pilihan 2, Akhir dari Sebuah Permulaan. Silakan Mas, ada yang mau disampaikan nggak? Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih buat tim dari Festival Film Bulanan. Film Akhir dari Sebuah Permulaan ini adalah satu penghargaan atau penghargaan pertama di film ini ya. Terima kasih buat semuanya dan selamat buat tim dan pemain. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Syagil dan juga Khairul. Mas Indra mungkin boleh kasih pendapat juga nih kenapa film ini akhirnya terpilih mungkin dari kacamata autentik gitu Mas. Oke, OTT, sorry. Oke, mungkin saya berbicara sedikit terkait dengan industri kali ya, gitu. Kan sebetulnya yang diproduksi, maksudnya kategori gitu ya, bisa dibilang untuk di film festival ini kan sebetulnya film pendek gitu ya, durasinya cukup singkat gitu. Nah, kita melihat bahwa dari sisi industri, memang film pendek itu sangat berkembang ya. Gitu, jadi banyak yang memang tidak hanya berkiprah di dunia, maksudnya di Indonesia, tapi juga banyak yang sudah berkiprah di luar juga gitu, untuk dari sisi film pendek gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita berbicara distribusi gitu. Nah, kalau bicara distribusi memang bukan sesuatu yang simple atau bukan sesuatu yang sederhana sebetulnya gitu, karena kalau misalnya kita berbicara distribusi gitu ya, terus kemudian termasuk juga di situ ada eksibisi. Kalau dulu eksibisi film itu yang paling hanya satu layar lebar gitu, terus kemudian yang kedua festival film gitu, terus kemudian yang ketiga itu adalah screening keliling gitu ya, di mana akhirnya satu karya bisa ketemu sama penontonnya gitu. Nah, tapi untuk sekarang gitu ya, muncullah OTT gitu, dan OTT itu industri OTT pun itu sangat meningkat gitu ya, sangat berkembang, apalagi pada saat pandemi. Gitu. Jadi kita nggak sadar tidak sadar pada saat pandemi mungkin dari teman-teman banyak yang mengakses OTT dan segala macam gitu, banyak mengubah perilaku konsumen termasuk di industri ini gitu, termasuk penonton gitu, banyak mengubah itu gitu. Jadi makanya OTT menjadi salah satu alternatif utama bagi sineas gitu ya, untuk bisa eksibisi di situ, untuk bisa ketemu gitu karya sama penontonnya gitu. Jadi melalui OTT ini gitu. Nah, pada saat pandemi pun OTT itu ya 2 tahun ke belakang itu bahkan naik lebih dari 40% gitu, lebih dari 40%. Jumlah penontonnya naik, terus kemudian filmnya banyak, tapi ya lagi-lagi gitu ya, yang dikuasai sebetulnya sama konten luar gitu. Padahal potensi dari konten dalam negeri, cerita yang ada di dalam negeri itu sangat banyak, sangat potensial sekali gitu untuk bisa dibikin menjadi sesuatu gitu, untuk menjadi suatu tontonan yang emang layak dinikmati semua orang gitu, bahkan tidak hanya di Indonesia gitu. Nah, jadi di sini OTT akhirnya menjadi salah satu tulang punggung ibaratnya gitu, salah satu tulang punggung distribusi karya di industri ini gitu, di industri perfilman ini gitu ya. Nah, kalau misalnya saya berbicara terkait dengan submisi teman-teman gitu ya di Lokus 1, itu pun banyak yang memang
potensial gitu, banyak yang potensial yang bisa digali, dan bahkan ada yang sudah ada di level itu gitu, di mana ini udah bisa nih masuk OTT gitu sebetulnya gitu. Jadi sudah ada di tahap itu tuh ada gitu beberapa gitu ya, walaupun mungkin tidak semua karya itu sudah ada di situ gitu. Dalam artian berarti perlu developing lagi gitu, perlu dikembangin lagi dan segala macam gitu. Tapi banyak yang sudah ada di level itu gitu. Nah, terus kemudian kita juga harus sadari gitu ya, bahwa karya yang dibuat gitu itu tentunya bukan hanya konsumsi pribadi, bukan hanya konsumsi komunitas gitu, bukan hanya konsumsi keluarga sendiri gitu, tapi akan lebih baiknya kalau misalnya itu bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat gitu, oleh banyak orang gitu, sehingga akhirnya nanti gitu ya akan berbicara dari sisi komersialisasi karya. Kenapa saya berbicara dari sisi komersialisasi karya gitu ya? Karena tadi sempat dibahas juga gitu ya pada saat diskusi gitu, bahwa balik lagi dalam membuat sebuah karya itu pasti mau tidak mau itu butuh funding, butuh biaya gitu kan gitu. Nah makanya sebetulnya bukan artinya biaya menjadi nomor satu gitu, enggak juga gitu. Tapi itu saling mendukung, ide cerita, terus kemudian whole package-nya lah gitu. Whole package-nya tuh saling mendukung, termasuk biaya atau funding itu sendiri gitu. Supaya karyanya kemudian jadi gitu ya, kemudian bisa dinikmati gitu. Jadi itu yang menjadi pandangan bahwa mungkin harus dipegang juga gitu ya sama teman-teman juga, bahwa ketika membuat karya itu harus sudah mulai memikirkan, ini mau ketemu penontonnya itu gimana gitu. Jadi memang tidak sederhana ya prosesnya gitu. Dari tadi kalau misalnya tadi sempat dibahas, ya jangan cuman ngomongin soal produksinya, tapi yang sebelumnya tuh banyak gitu proses yang harus dilalui gitu. Begitupun setelah produksi gitu sebetulnya gitu. Jadi nggak berakhir tuh gitu. Itu nggak oke, karyanya udah jadi selesai gitu, enggak gitu. Karena teman-teman juga pastinya harus memikirkan bahwa ini gimana ya kalau misalnya kita bikin karya yang baru, karya yang lain, terus kemudian akhirnya bisa meningkatkan skill, meningkatkan kreativitas juga gitu, yang akhirnya menjadi sebuah karya juga ujungnya gitu. Ya. Nah itu harus dipikirkan juga gitu. Oke, berarti menentukan target audiens setelah produksi pun siapa penonton yang mau diidamkan juga sebetulnya harus dipikirkan juga, Mas Indra ya? Betul gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sedikit cerita gitu, karena di Flip Flop TV juga kan memang kita ada produksi sendiri gitu ya. Itu memang pada saat kita proses ide gitu, ide cerita dan segala macam, itu kita udah mikirin, oke, siapa yang bakal nonton, terus kemudian oke, ini nyasarnya akan kemana dan segala macam gitu. Jadi pada saat itu sebelum dieksekusi ya, sebelum proses syuting dan segala macam, kita udah mikirin itu gitu. Jadi ketika misalnya sudah jadi, itu udah siap nih siapa penontonnya. Kita mau ketemuin ini karya itu dengan penonton yang seperti apa. Kita harus mengejar penontonnya bagaimana dan segala macam gitu. Jadi kita sudah pikirin gitu, dan bahkan ya balik lagi gitu, itu sebelum karyanya itu jadi gitu. Iya, berarti emang the whole prosesnya itu juga nggak cuma sekedar pre-produksi dan juga syuting gitu ya, tapi juga produksinya juga harus dipikirkan ya Mas Indra ya. Baik, terima kasih banyak Mas Indra Agus Rahman atas waktu juga. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom, ini mungkin recap sedikit gitu ya dari obrolan kita malam hari ini. Kunci utama dalam mencari ide itu adalah riset,
dan juga banyak cara yang bisa dilakukan seperti menemukan ide dari pengalaman pribadi, pengalaman teman, dari buku atau nonton video di TikTok gitu kalau tadi katakan ini ya. Terus kalau misalnya kamu punya pengalaman pribadi yang menarik, jangan lupa dicatat ya. Namun saat proses pembuatan film ini nggak harus sepenuhnya ditransformasikan ya. Jadi ada proses yang diolah hingga menjadi sebuah film gitu. Kalau misalnya ada subplot mungkin kalau lebih menarik dibuat film sendiri itu juga nggak apa-apa ya. Dan tips untuk teman-teman yang kesulitan menjaring ide, mungkin bisa lakukan hal yang kamu suka atau hanya sekedar ngobrol dengan orang asing gitu kayak tadi Mas Anggi bilang driver online gitu ya, karena mungkin dari situlah ide-ide segar biasanya akan muncul. Tadi juga kita sudah dimention gitu dengan 3 narasumber, jangan takut menceritakan ide kita ke orang lain, jangan takut ide kita dicuri, karena saat kamu menceritakan ke orang, kamu akan menemukan lagi ide-ide yang baru gitu ya. Dan hal yang perlu kamu siapkan untuk membuat film itu tadi ada apa? Ide cerita, ada plot, ada karakter, dan juga urgensi dari film tersebut itu apa. Jangan lupa untuk main atau berjejaring gitu ya, atau main dengan komunitas, karena film bukan kerja individual tapi pekerjaan kolektif atau tim. Dan terakhir pesan dari para narasumber tadi, percayalah dengan proses teman-teman. Apa yang kita capai hari ini bukan usaha sehari 2 hari gitu kan ibaratnya, tapi ada proses yang harus dilalui, dan yang paling penting adalah bahagia saat melakukan prosesnya tadi gitu. Semoga kita banyak mendapatkan pelajaran baru malam hari ini. Tentunya ini juga buat saya jadi pelajaran baru juga ngobrol dengan sineas-sineas. Dan untuk lokus 1 seperti sudah selesai, dan nanti lokus 2 hadir untuk Banten dan Jawa Barat. Siap-siap, pendaftaran akan dibuka kembali nanti di tanggal 2 sampai 12 Maret 2023. Akhir kata, saya Echo Santoso pamit. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Zoom malam hari ini. Ingat, mahakarya akan selalu menemukan jalannya. Sampai jumpa.